judulnya Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bersaing Lembaga Pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, era baru dalam sistem informasi manajemen pendidikan diperlukannya reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan sistem informasi yang dibutuhkan. Konsep ini memiliki nuansa bagaimana dunia pendidikan berusaha menggunakan perangkat komputer yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja dunia pendidikan secara signifikan. Teknologi informasi telah menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi aktivitas operasional. Lembaga pendidikan memiliki perangkat teknologi. Seterusnya, menciptakan keunggulan bersaing lembaga pendidikan dengan membentuk jaringan komunikasi antar lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi untuk dijadikan aset lembaga pendidikan dalam jangka panjang, yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan relasi. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Lembaga pendidikan juga dapat diartikan suatu organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan hal lainnya memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan itu bertugas memberi pendidikan kepada si terdidik. Secara umum, fungsi lembaga-lembaga pendidikan adalah menciptakan situasi yang memungkinkan proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tugas yang bebankan kepadanya. Karena situasi lembaga pendidikan harus berbeda dengan situasi lembaga lain, seperti yang pertama, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim. 2. Kebudayaan, lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu. Yang ketiga, kelompok hidup bersama. Adapun fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan baik lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuannya. Pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Adapun jenis lingkungan pendidikan. Meskipun lingkungan ini tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan, disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Teknologi informasi untuk mendorong keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Banyak pendapat mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan salah satu senjata pesaing. Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena saat ini teknologi informasi telah menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi aktivitas operasional lembaga pendidikan.
Hampir di setiap lembaga pendidikan telah tampak fenomena bahwa yang menjadi kriteria pilihan masyarakat saat ini adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki perangkat teknologi informasi sangat memadai dalam berbagai aktivitas operasional lembaga pendidikan tersebut. Hal itu disebabkan oleh salah satu unsur penilaian masyarakat tentang kualitas pendidikan saat ini dapat dilihat dari kemampuan sebuah lembaga pendidikan dalam menyajikan jasa pendidikan, diantaranya menggunakan teknologi informasi. Setidaknya teknologi informasi yang berguna bagi dunia pendidikan bisa menyajikan aktivitasnya secara lebih cepat dan memiliki nilai tambah sehingga dunia pendidikan akan menghasilkan output yang memiliki daya jual tinggi. Menciptakan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah pembentukan jaringan komunikasi antar lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada 3 jenis jaringan yang bisa dibentuk dalam komunikasi antar lembaga pendidikan, yaitu internet, internal, dan eksternal. Secara integral, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan lembaga pendidikan untuk menginvestasikan IOS. Yang pertama, internet. Jaringan internal lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokal maupun regional. Yang kedua, internal. Jaringan komputer publik yang berorientasi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan para pengguna program pendidikan atau calon siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, eksternal. Jaringan yang digabung sebagai alat komunikasi antar lembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya seperti Departemen Pendidikan, Masyarakat, Pemerintah, dan dunia usaha. Lembaga pendidik yang terkait untuk melakukan IOS memiliki alasan populer yang mendasarinya. Yang pertama, program baru. Tujuan diadakan kerjasama antar lembaga pendidikan adalah untuk menghasilkan jasa pendidikan yang tidak mungkin dihasilkan oleh lembaga pendidikan jika berdiri sendiri. Yang kedua, pelayanan baru. Selain sebagai pelayanan pendidikan yang bersifat fisik, pelayanan baru juga mungkin ditawarkan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama. Yang ketiga, efisiensi. Alasan mengadakan kerjasama antar lembaga pendidikan yaitu efisiensi. Terlaksananya proses yang lebih murah dan cepat. Yang keempat, hubungan antar lembaga pendidikan dan masyarakat. Bentuk kerjasama lain yang terjadi antar lembaga pendidikan dan masyarakat, baik sebagai penyedia calon siswa atau mahasiswa untuk lembaga pendidikan ataupun sebagai pengusaha jasa pendidikan tersebut. Adapun yang kelima, yaitu menggunakan jasa lain untuk membantu melakukan aktivitas pendidikan. Lembaga pendidikan dalam menjalankan aktivitasnya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik keterbatasan sumber daya manusia, modal, maupun sarana dan prasarana. Jika lembaga pendidikan tidak memiliki tenaga ahli untuk memperbaiki atau memelihara peralatan kantor yang dapat digunakan perusahaan jasa di bidang pemeliharaan alat-alat kantor seperti komputer dan lain-lain. Yang keenam, membangun citra lembaga pendidikan. Masih banyak alasan untuk memutuskan diadakannya kerjasama baik dengan lembaga pendidikan yang sama maupun lembaga yang lain yang dapat menunjang kelancaran aktivitas lembaga pendidikan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan citra lembaga pendidikan terutama di era globalisasi. Yang ketujuh, operasi bersama. Operasional yang dilakukan bersama-sama antar lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal, yang pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa. Yang kedelapan, aliansi strategi. Hal ini merupakan bentuk kerjasama antar beberapa lembaga pendidikan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Misalnya aliansi antar situasi bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta atau perguruan tinggi swasta untuk jurusan tenaga pendidikan baik sekolah tinggi keguruan maupun fakultas keguruan. Teknologi informasi sebagai aset utama lembaga pendidikan dalam jangka panjang.
Ada 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi untuk dijadikan aset lembaga pendidikan dalam jangka panjang, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah lembaga pendidikan. Faktor sumber daya manusia yang menjadi staf pengembangan teknologi informasi pada lembaga pendidikan harus memiliki 3 dimensi berikut. 1. Keahlian teknis sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, mengingat perkembangan teknologi informasi yang terjadi. 2. Pengetahuan mengenai dunia pendidikan biasanya diperoleh dalam hasil interaksi antar sumber daya manusia yang terlibat dalam dunia pendidikan tersebut. 3. Orientasi pada pemecahan masalah. 2. Teknologi seluruh infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, digunakan secara bersama-sama dalam proses operasional lembaga pendidikan karena merupakan tulang punggung terciptanya sistem yang terintegrasi dengan biaya pemeliharaan. 3. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen lembaga pendidikan sebagai pengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami, semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.